Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudah wa ba'd. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis pembelajaran kita. Kita selalu berharap mudah-mudahan apapun yang kita pelajari semuanya selalu mendatangkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan dimanapun pemirsa berada. Mari kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang kita lakukan selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan dan mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad, masih di halaman 15 pada baris pertengahan. Arti pertengahan dari atas maupun dari bawah itu ada pada baris ke-10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'a. Kemudian bahwa engkau bertanya kepadaku tentang ubudiyah. Wahia dan ubudiyah itu talatu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Pertama, menjaga atau memelihara perkara agama, hukum-hukum syariat. Wathaniha, dan kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Redha dengan qada, qadar, dan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thalithuha, dan ketiga, tarku redha nafsika fi talabi ridallahi ta'ala. Meninggalkan kesenangan atau kehendak dirimu sendiri di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah, dari jawaban Al-Imam Al-Ghazali terhadap pertanyaan salah satu daripada murid beliau, anil ubudiyati, tentang ubudiyah, tentang hakikat ubudiyah. Dan beliau menjawab bahwa seseorang tidak bisa mencapai hakikat ubudiyah itu kecuali dengan 3 perkara. Pertama, beliau menjelaskan untuk mendapatkan hakikat ubudiyah itu adalah muhafadzatu amri syar'i, yaitu menjaga hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan larangan, atau berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kita juga baik secara zahir maupun secara batin. Karena hakikat ubudiyah itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan ibadah, dia sangat membutuhkan ibadah itu. Artinya seperti kita makan, ketika kita lapar kita mau makan, ketika kita haus kita mau minum. Itu namanya kebutuhan. Begitu juga dengan orang yang mencapai hakikat ubudiyah, maka dia selalu menjaga daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasakan membutuhkan terhadap ibadah tersebut. Kemudian yang kedua,
orang bisa mencapai hakikat ubudiyah ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridha dengan qada, qadar dan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia senang, ridha? Karena semua atau semesta alam semesta ini sudah ditentukan, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencapai hakikat ubudiyah ini, dia merasa, dia meyakini, menerima bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaat faedahnya. Karena itu dia tinggal menjalankan dengan penuh kesenangan, keredaan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, orang bisa mencapai hakikat ubudiyah itu dengan meninggalkan kehendak, keinginan diri sendiri di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencapai hakikat ubudiyah karena dia merasakan apa yang dia lakukan adalah kebutuhannya. Dia tidak mengharapkan pujian atau bahkan cacian dari orang lain, tapi yang dia harapkan semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kesenangan yang dia dapatkan. Kalau dia punya harta kemudian dermawan, berbagi dengan orang lain, menyenangkan orang lain, itu adalah kebahagiaan yang dia rasakan. Sementara kita barangkali pada saat membagi atau berinfak, bersedekah, ada sesuatu yang hilang pada harta atau pada diri kita. Bagi mereka yang mencapai hakikat ubudiyah, dia merasakan kesenangan setiap melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah, baik yang fardu maupun yang sunat. Nah, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini juga menjadi renungan buat kita, terutama dalam menjalani ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita juga merasakan adanya kebutuhan, bahkan merasakan halawah manisnya dari suatu ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini ada pada diri kita semua, pemirsa juga mudah-mudahan kita semua merasakan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.